Lemburan hari yang penuh keberkahan bersama kami, Program 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi dalam Mutiara Pagi. Ya, pendengar sudah terhubung bersama saya melalui sambungan telepon Bapak Kiai Haji Aminuddin untuk menyampaikan pemaparan materi Mutiara Pagi kali ini. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Kiai, tema kali ini tentang amalan yang tidak terputus ya Pak Kiai. Betul. Ya, silakan Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, thumma radadnahu asfala safilin. Ilal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Para pendengar RRI Cirebon di mana saja berada, alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini mengawali bulan Desember ya. Mengawali tanggal 1 bulan Desember ketepatan pada pas hari Senin ya. Mari kita awali dengan mengucapkan alhamdulillah, selalu bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat sehat walafiat. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan kepada beliau junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah kita semua termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Tidak terasa perjalanan hidup begitu cepat. Dari mulai tahun ke bulan, dari bulan ke minggu, dari minggu ke hari. Kadang tidak terasa, kayaknya baru kemarin tuh bulan Desember, sekarang sudah datang lagi bulan Desember. Sebentar lagi datang bulan Rajab, kayaknya baru kemarin bulan Rajab, sekarang sudah datang lagi. Nah, itu sesuai yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa nanti akhir zaman ya, waktu itu sangat cepat. 1 tahun terasanya 1 bulan. Dan 1 bulan akan terasa 1 minggu, 1 minggu akan terasa 1 hari. Maka saat inilah zaman zaman akhir ya, sudah saya rasakan betul-betul. Ketemu lagi hari Senin, Mutiara Pagi lagi, ketemu lagi hari Jumat. Tuh 1 bulan tuh kayak 1 minggu gitu ya. Bentar lagi bulan Ramadan, berapa bulan lagi, itu tidak terasa sekali. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama memanfaatkan waktu kita yang sangat singkat ini ya, diisi dengan hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang baik yang akan memberikan keberkahan baik kita di dunia atau kelak nanti di akhirat. Maka pada pagi yang berbahagia ini saya akan membawakan judul tentang amal-amal yang tidak terputus gitu ya, atau disebut amal jariah gitu ya. Setiap manusia hidup ini pasti ada tujuan gitu ya. Ada target gitu. Apa target kita itu? Tentunya yang pertama target kita mati membawa iman dan Islam. Gitu ya. Husnul khatimah. Yang kedua target kita
dijauhkan dari api neraka. Ya, dijauhkan dari api neraka dan masuk surga. Ah, itu cita-cita kita, itu cita-cita paling mulia. Kemudian ditambah lagi keluarga, ya, keluarga masuk surga semua. Jadi cita-cita yang mulia gitu ya. Dan ditambah lagi supaya orang lain juga bisa kebawa gitu ya. Maka kita harus banyak amal gitu ya. Menarik orang lain juga supaya masuk surga gitu loh. Ketika kita membuat yayasan, ketika kita membuat suatu amal kebaikan, kemudian itu membutuhkan tenaga banyak gitu ya, membutuhkan relasi banyak, maka itu sebenarnya kita sedang membuka pintu surga bagi orang lain. Maka di dalam satu ayat Al-Quran dijelaskan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin ilal ladina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Nah ini ya. Kami ciptakan manusia itu makhluk yang sempurna. Fi ahsani taqwim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami ciptakan manusia adalah bentuk yang sempurna. Kenapa disebut sempurna? Dari segi fisik sempurna. Begitu juga dilengkapi dengan akal, pikiran, rohani, hati, ya, itu semua ada fungsinya masing-masing. Maka ketika manusia meninggal tidak membawa iman dan Islam, tidak membawa amal soleh, maka itu tidak lebih rendah daripada binatang, ya. Kalau binatang mati ya dibuang, kalau matinya Islam bisa digoreng gitu ya. Tetapi ketika manusia mati, meninggalkan apa? Satu, meninggalkan nama baik. Yang kedua, meninggalkan amal jariyah. Nah, nama baik ini ya satu paket dengan jariyah, amal jariyah gitu ya. Di situ dijelaskan sesungguhnya manusia itu adalah makhluk yang sempurna. Kami ciptakan manusia makhluk yang sempurna, tetapi bisa juga dia itu menjadi manusia yang rendah, makhluk yang rendah. Kecuali orang-orang yang punya amal soleh dan kesolehannya itu tidak akan hilang gitu ya. Ajrun ghairu mamnun, ganjaran yang tidak terputus gitu loh. Apa saja? Maka ayat ini ditafsiri oleh hadis Nabi yang dijelaskan barang siapa yang mati apabila idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalih yad'u lahu. Nah, ini ayat hadis ini tafsiran ya, tafsiran dari ayat tadi itu. Ajrun ghairu mamnun, ganjaran yang tidak pernah putus, yaitu amal soleh. Amal soleh yang tidak pernah putus itu apa? Satu, sodaqah jariyah, itu ya. Nah, ini peluang pintu surga buat orang-orang yang kaya. Orang kaya, pejabat, itu harus punya planning ke sana gitu ya. Kita kerja 24 jam, uang banyak, tapi belum punya sodaqah jariyah. Wah, rugi itu ya. Apa sih sodaqah jariyah itu? Sodaqah yang mengalir terus. Walaupun kitanya sudah meninggal, tapi ganjarannya mengalir terus. Contohnya apa? Sodaqah bangun masjid, sodaqah wakaf tanah gitu ya. Tanahnya kanggo masjid, kanggo gawe sumur, gawe pesantren, yang penting manfaat gitu ya. Selagi masjid itu bisa untuk sholat, selagi pesantren itu masih ada anak yang mengaji, maka ganjaran selalu mengalir kepada si mayit yang telah memberi wakaf, yang telah memberi uang untuk pembangunan pesantren dan pembangunan masjid. Nah ini, yang demikian ini namanya ajrun ghairu mamnun. Ini amal soleh yang tidak pernah terputus. Ya, bagian siapa ini? Tentunya para orang-orang kaya. Jangan menumpuk harta tapi tambah sombong, tambah medit, nggak boleh ya. Karena harta itu dibagi menjadi 4 itu ya. Satu, harta yang dimakan oleh kita akan menjadi apa? Menjadi kotoran, dibuang ke WC. Yang kedua, pakaian yang
harta yang dipakai oleh kita. Beli apa? Baju, mobil, rumah. Akan kemana itu? Akan hancur. Sehebat apapun rumah, sehebat apapun baju, semahal apapun mobil, sudah lama, sudah umurnya 20 tahun, hancur, hilang udah. Ya. Kemudian, apalagi? Harta yang disimpan di bank, ATM, belum tentu milik kita. Begitu mati, rebutan ahli warisnya. Jadi yang keempat itu harta yang akan kembali kepada kita. Harta yang akan nanti ketemu di akhirat. Apa itu? Harta yang diinfakkan ke jalan Allah. Nyumbang masjid, keramik, sepragat, nyumbang pesantren. Berapa kamar yang rusak nih dibantu oleh saya? Itu loh. Ya, berapa butuhnya keramiknya? Berapa butuhnya catnya? Itu loh. Nah, itu ya buka pintu buat orang-orang kaya yang ingin masuk surga gitu loh ya. Kalau tidak ada amal sedekah jariah, nanti di akhirat akan berat. Siksanya akan berat, hisabnya juga akan berat. Satu nama bakhilu. Harta-harta itu nanti akan dikalungkan kepada lehernya orang-orang yang medit bima bakhilu, yang dia itu medit waktu di dunia. Banyak sawah, banyak uang, tapi tidak pernah sedekah jariah. Itu sangat rugi sekali. Begitu juga para pejabat. Ya, sedekah jariah lewat jabatan. Mumpung jadi kepala desa, mumpung jadi bupati, mumpung jadi camat, tinggal tuding. Kenapa? Karena pakai jabatan. Maka ada istilah yang masuk surga itu pertama kali itu imam adil. Apa? Pemimpin yang adil. Karena apa? Karena kebijakan pemimpin itu satu pendapat atau satu perintah saja, kalau manfaat, maka dia manfaatnya, dampaknya luar biasa. Contoh, misalnya presiden kita ini punya programnya MBG, makan gizi gratis, ya. MBG makan bergizi gratis. Ya padahal uangnya uang negara, uang rakyat juga. Tapi itu kan keputusan dari seorang pemimpin. Apa manfaatnya? Maka manfaatnya banyak, luas sekali, alhamdulillah. Ya, yang tadinya anak-anak yang di bawah garis kemiskinan, sekolah SD di kampung-kampung itu, misalnya di luar Jawa, jarang sarapan, wah sekarang mah sudah mewah, sarapannya 4 sehat 5 sempurna, gitu ya. Santri-santri biasanya makan 2 kali, sekarang sudah 3 kali makannya. 3 kali, ya 4 sehat 5 sempurna. Nah itulah, ketika seorang pemimpin sudah memberi keputusan, dan keputusan itu baik, maka dampaknya akan dirasakan oleh semua rakyat. Dan itu merupakan satu sedekah jariah. Atau misalnya seorang pemimpin dia buat pelaturan, semua pegawai negeri akan diambil 2% untuk pembangunan masjid. Misalnya Yayasan Muslim Pancasila. Oh, dulu waktu zaman Soeharto itu kan ada membuat Yayasan Muslim Pancasila yang di dalamnya membuat masjid. Itu bagus sekali. Sampai sekarang Masjid Yayasan Muslim Pancasila masih dipakai. Maka ganjarannya mengalir kepada Pak Soeharto. Ya. Mumpung jadi bupati, tuh rumah-rumah orang jompo dibangun, masjid, mushola, jalan-jalan yang rusak. Sebab itu amal jariah. Ya. Maka kalau seorang pejabat tidak pernah sedekah jariah, tidak pernah nyumbang masjid, tidak pernah nyumbang mushola, dia itu ya sama aja dengan orang miskin gitu ya. Walaupun mobilnya mewah, bagus gitu ya. Kadang kalau sedekah ngonten, ngupain ngong miskin, disorot, ngupainya cuma 1 juta, disorotnya terus berkali-kali sehingga supaya jadi orang dermawan. Itu ya bukan jariah. Yang jariah itu ya tadi masjid, musola, bangun jalan, bangun solokan gitu ya. Itu sedekah jariah. Dan itu peluangnya bagi orang-orang kaya dan para pejabat. Maka pejabat kalau medit, koret alias dekok, citoke,
nggak pernah nyumbang masjid, nggak pernah nyumbang pesantren, ya dia tidak ada apa-apanya, tidak ada amal jariahnya. Nanti di akhirat dia akan kosong, ya. Tuh. Jadi yang pertama shadaqatun jariyah atau shadaqatin jariyah, sedekah yang mengalir, atau ajrun ghairu mamnun, lahum ajrun ghairu mamnun, bagi mereka ajaran yang tidak pernah terputus. Kemudian yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Nah, ini peluang masuk surga bagi orang-orang yang punya ilmu. Ya, kiai-kiai kampung yang tidak digaji, yang tidak dihonor, sabar. Kenapa? Karena ilmunya manfaat. Anak-anak yang tadinya nggak bisa baca Quran, jadi bisa baca Quran. Ya, kiai-kiai di pesantren juga nggak dibayar, sabar, tawakal. Kenapa? Karena nanti ilmunya bermanfaat. Ketika santri itu pulang bisa baca kitab kuning, bisa ceramah. Dari pesantren mana? Oh, pesantren Darul Quran. Pinter baca kitab kuningnya, ceramahnya. Oh, berarti kita kecepretan. Orang-orang yang pernah nyumbang ke pesantren Darul Quran juga kecepretan. Namanya ilmu yang bermanfaat, ya, akan membawa juga orang-orang yang bersedekah jariyah. Karena pondok pesantren tanpa dibantu oleh orang kaya, ya, hanya mengandalkan dari pemerintah tidak bisa, karena pemerintah juga bantuannya tidak banyak karena banyak yang negara, apalagi sekarang musim bencana, ya, banyak dana-dananya keluar untuk membantu orang-orang bencana. Oleh karena itu, pondok pesantren itu sebuah peluang jalan menuju surga bagi orang-orang kaya dan bagi orang-orang yang punya ilmu. Begitu juga guru-guru SD memberikan ilmu kepada anak-anak didiknya. Dari dia tidak bisa tidak bisa baca jadi bisa baca, gitu ya. Sama, karena apa? Karena ilmu itu juga awalnya dari baca. Banyak yang jadi insinyur, jadi bupati, jadi wali kota. Dari mana? Ya dari guru itu. Maka guru itu yang akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat nanti di akhirat. Jadi para kiai, para guru, para ustadz, kiai kampung, ayo ngajar ilmu kepada masyarakat yang ikhlas, tanpa harus digaji, tanpa harus dihonor, tapi itu sebagai investasi akhirat, gitu ya. Kemudian yang ketiga, waladin sholihin, yaitu anak yang soleh. Bagaimana caranya supaya punya anak yang soleh? Ya, sekarang ingin punya anak soleh itu susah. Kenapa? Kon sholat be angel. Ya, sekarang sudah kenang Google. Kiblatnya sudah kenang Google. Kita lihat, saya pernah baca di, nggak tahu ya, saya rahasiakan itu. Sekolah SMP sampai itu hampir 60% akhlaknya sudah bejat. Kenapa? Karena perempuannya sudah tidak perawan lagi katanya. 60%. Ya saya ceritakan di mana sekolahannya, gitu ya. Yang penting di luar pesantren. Itu kan berarti sudah na'udzubillah min dzalik. Karena apa? Karena tidak ada pendidikan agama, penekanan agama. Bagaimana menjadi anak yang soleh? Dia pribadinya saja tidak bisa. Bagaimana caranya kita beribadah kepada Allah? Jadi proses anak yang soleh itu ya suruh pesantren dulu, suruh sekolah dulu, suruh ngaji dulu. Karena apa? Karena anak yang soleh itu man a'adda li hukukillah wa hukukil adam. Anak soleh itu adalah yang bisa melaksanakan hak-hak Allah dan hak anak Adam. Apa artinya? Dia bisa sholat, bisa zakat, bisa puasa, dan juga berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Cuman bedanya dia tidak mengerti ngajar, tidak mendalami ilmu kitab kuning, maka sebatas anak soleh. Ya, sekarang ini kan banyak pesantren-pesantren yang padu rame aja. Yang penting anaknya sholat, bener, tapi dia tidak memperdalami kitab kuning gitu. Berarti dia sebatas soleh gitu loh, ya. Ya lumayan gitu. Kalau ingin soleh ya harus tafakuh fiddin. Apa itu? Ada keilmuan namanya. Ya, ada keilmuan. Jadi tidak cukup ngerti syarat rukun sholat, tapi juga harus ngerti cara pengambilan, bagaimana cara mengambil hukum dari Al-Quran gitu ya.
maka itu ada tafakuh fiddin kalau untuk menjadi orang yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat. Tapi anak soleh juga itu bagus. Dia karena sekolahnya rajin, jurusan kedokteran, jurusan kimia, jurusan IPA, atau jurusan perbankan, jurusan ekonomi, sehingga dia bisa menguasai dunia gitu ya. Uangnya hasilnya untuk orang tua, saudaranya, menghajikan orang tuanya, bantu orang-orang miskin. Dia mengamalkan ilmunya walaupun sedikit gitu loh. Tapi tidak ngajar karena belum bisa. Pas kanggo dewek bae konon sekolah ya. Karena apa? Karena waktu pesantren, luruh pesantren kang rame padu rame hebewis. Yang penting sholat gitu loh. Tapi tidak ada pembelajaran tafakufidin misalnya. Maka itu anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya ya, selagi anak itu masih hidup dan amal perbuatannya baik, maka orang tuanya juga dapat kecepretan amal kebaikannya. Oke, itu aja dulu, semoga ada manfaatnya. Ya pendengar, silakan untuk Anda yang ingin bergabung bisa melalui WhatsApp di 0813 249